Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan lawatan resmi pertamanya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2022. Anwar Ibrahim melakukan kunjungan selama 2 hari mulai Minggu hingga Senin. Setibanya di Indonesia pada hari Minggu kemarin, Anwar Ibrahim bersama istri Azizah disambut langsung oleh Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono dan Duta Besar Indonesia di Malaysia Hermono. Dalam lawatannya ke Indonesia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim didampingi Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir, Menteri Perdagangan Antarbangsa dan Industri Tengku Daruk Seri Safrul Abdul Aziz, dan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Adian Muhammad Syafiq. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pagi ini. Kedua pemimpin negara akan meninjau kemajuan kerjasama bilateral, menjajaki kerjasama baru, dan promosi upaya bersama mengatasi tantangan regional dan global. Beberapa isu penting yang akan dibahas adalah kerjasama ekonomi investasi Malaysia di IKN Nusantara, perbatasan darat dan laut hingga ketenaga kerjaan dan perlindungan pekerja migran. Isu regional seperti konflik Myanmar dan juga isu global tentang sawit juga akan dibahas dalam pertemuan itu. Anwar Ibrahim dan Jokowi juga akan menyaksikan penyerahan 11 letters of interest dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan ibu kota negara Nusantara. Serta akan ada 8 nota kesepahaman atau MOU antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia yang diperkirakan bernilai 4,11 triliun rupiah yang akan ditandatangani di sela-sela pertemuan. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Anwar Ibrahim juga dijadwalkan memberi kuliah umum bertema hubungan strategis Malaysia-Indonesia dan menghadiri sesi pertemuan dengan diaspora Malaysia di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia masih berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, dan kita kembali bergabung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah. Pak Reza, seperti yang tadi kita bahas bahwa salah satu yang dibahas adalah potensi investasi di ibu kota Nusantara ya. Sebenarnya apa sih kemudian pentingnya ibu kota Nusantara bagi Malaysia sendiri? Bagi Malaysia, saya pikir izinkan saya berbicara sebagai pengamat ya. Ini ada sesuatu hal yang urusan dalam negeri Indonesia sebenarnya. Karena mereka sudah terbiasa dengan Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga terbiasa dengan Jakarta sebagai ibu kota diplomatik. Tentunya perpindahan ke Kalimantan ini sangat mengagetkan bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga oleh masyarakat ASEAN. Karena kalau kita menggunakan suatu istilah dalam keamanan, itu ada istilah center of gravity, maka perpindahan pembangunan sebuah ibu kota baru itu akan melibatkan instalasi yang luar biasa dari dalam negeri Indonesia, kemudian juga pergerakan sipil dan militer yang juga luar biasa dari pihak Indonesia. Misalnya sekian divisi dari Tentara Nasional Indonesia akan ditempatkan di sana, kemudian akan terlahir Kodam-Kodim yang baru, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang baru, kemudian juga Polda yang baru. Tentunya kan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik kepada Malaysia akan mengagetkan Malaysia. Tentunya yang kaget ini bukan hanya Malaysia tapi juga Brunei, Singapura, Filipina karena kita semua memiliki perbatasan laut. Tapi bagaimanapun juga kita perlu mengkomunikasikan kepada Malaysia dengan informasi yang bisa dimengerti oleh Malaysia dan juga oleh dunia kan. Misalnya Jakarta itu pernah punya pengalaman dengan kota tua yang harus kita tinggalkan. Kemudian sekarang Jakarta ada potensi intrusi air laut. Kemudian untuk kedepannya ya Indonesia berpikir dan sudah sesuai dengan perundang-undangan kita akan pindah ke ibu kota negara yang baru. Dan tentunya bagi Malaysia ya juga ini merupakan lahan investasi. Kita lihat tadi sama-sama bahwa investor Malaysia itu sudah rencananya akan terlibat dengan dalam 11 letter of intent dan juga 8 MOU yang dari swasta ke swasta.
Kalau swasta kan cara berpikirnya beda dengan negara kan. Kalau negara berpikirnya eh, misalnya rugi dalam jangka pendek, tapi sedikit untung dalam jangka menengah dan untung besar dalam jangka panjang. Mungkin negara berpikir begitu. Tapi kalau dunia usaha, cara berpikirnya itu business as business. Jadi walaupun kita dengan Malaysia itu adalah saudara serumpun ataupun juga sudah banyak kompak dalam berbagai lahan-lahan internasional, forum-forum internasional, tapi kalau sudah berbicara bisnis, tentunya pihak investor akan berpikir keuntungan jangka pendek saya berapa, return of investment saya kapan, kemudian juga adakah jaminan dari pemerintahan selanjutnya dari perihal keberlangsungan investasi ini. Jadi cara berpikirnya beda, tentunya saya berpikir nanti delegasi Indonesia juga akan ada dari kalangan-kalangan Kadin dan juga kita juga akan mendapat informasi dari diaspora Malaysia yang ada di Indonesia. Di diaspora ini adalah orang-orang Malaysia yang sudah lama berada di Indonesia, tapi tetap memegang paspor Malaysia, dan juga banyak diaspora Indonesia yang ada di Malaysia, dan kita harus akui peranan diaspora itu sangat besar. Misalnya pada saat hubungan kita sedang buruk dengan Malaysia tahun 64 sampai 66, itu peranan diaspora itu sangat besar dalam mendekatkan hubungan kedua negara, sehingga pada saat nantinya tokoh-tokoh kunci dari kedua negara bertemu itu sudah disiapkan fondasi-fondasinya begitu. Misalnya kita lihat figur-figur seperti Adam Malik di masa lalu, kemudian Des Alwi, kemudian juga Ali Murtopo, kemudian Sujono Humardani, dan juga generasi-generasi awal Indonesia yang bermukim di Malaysia, dan juga masih ada hingga saat ini generasi-generasi Malaysia yang bermukim di Indonesia. Mereka memiliki referensi yang sangat penting bagi hubungan bilateral di masa depan, dan cara berpikir mereka ini biasanya unik karena mereka mengerti bagaimana suasana hati kedua negara, dan hal ini yang belum tentu dimiliki oleh elit-elit dari kedua negara tersebut. Baik, sebelumnya kan Malaysia juga sudah lebih dahulu memindahkan ibu kota negaranya ya, Pak Reza. Berpengaruh tidak sih pada saat itu terhadap Indonesia? Atau lebih kepada pengusaha ya dampaknya? Kalau saya perhatikan, itu perpindahan dari Kuala Lumpur kepada Putrajaya itu tak jauh. Itu kalau dengan taksi dari Puduraya itu dapat tiba di Putrajaya itu sekitar kira-kira 1 jam. Itu jalan darat, dan Malaysia, kita bisa belajar dari Malaysia bahwa menyiapkan sebuah ibu kota itu memerlukan infrastruktur yang luar biasa. Kalau saya mempelajari bagaimana pergerakan kita dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu ada instalasi tol yang sudah sangat terhubung dan sangat lebar. Kemudian juga sudah ada fasilitas kereta api. Dan semua itu terintegrasi dengan bandar udara yang ada di Malaysia, namanya Kuala Lumpur International Airport. Jadi walaupun mereka pindah, tapi tetap terintegrasi begitu. Jadi Putrajaya itu memang levelnya tinggi, kira-kira levelnya itu level Polda kalau dari aspek kepolisian. Tapi infrastruktur yang ada di Kuala Lumpur itu tetap berada di sana. Misalnya pertemuan-pertemuan diplomatik itu bisa dilakukan timbal balik di Kuala Lumpur maupun di Putrajaya. Kalau untuk Indonesia akan saya perhatikan akan jadi masalah. Misalnya perpindahan kedutaan besar dalam jumlah besar itu akan sangat merepotkan, bukan hanya bagi kita, juga bagi negara-negara tersebut, karena menyangkut pertanggungjawaban demokratis mereka kepada rakyat mereka. Kalau negara-negara yang sudah sugih seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia itu tidak ada masalah. Tapi bagi negara-negara yang tingkat hidupnya masih terbatas, misalnya SDG-nya masih lamban, kemudian GNP, GDP-nya masih lemah, mereka akan berpikir panjang untuk memindahkan seluruh staf mereka ke ibu kota yang baru tersebut. Tentunya hal ini harus selalu kita komunikasikan kepada dunia, bahwa walaupun kepindahan ibu kota baru kita ke Kalimantan tersebut sudah sesuai dengan prosedur konstitusional, kemudian tidak ada aspek-aspek yang terlangkahi, tapi bagaimanapun harus dikomunikasikan, di mana nantinya siapapun juga akan siap untuk pindah ke Kalimantan tersebut. Tapi sejauh ini memang adakah kemudian negara sahabat yang menyuarakan penolakan misalnya atau mungkin keberatan dengan adanya pemindahan ibu kota negara, Pak Reza?
Mereka tidak menolak karena mereka menghargai prinsip hubungan bertetangga baik, good neighbor policy dengan Indonesia. Mereka sadar bahwa Indonesia itu negara yang bersahabat dan juga mereka menghargai sistem demokrasi Indonesia dan juga pengambilan keputusan yang sudah kita buat. Mereka menghargai. Tapi di dalam forum-forum tidak formal mereka sudah berpikir kan untuk sementara waktu yang mungkin pindah itu adalah dubesnya dulu begitu. Kemudian secara bertahap baru staf-staf yang lain karena untuk pindah itu tidak mudah. Bagi negara-negara sedang berkembang, pindah itu akan ada pertanyaan, bagaimana dengan aset Anda yang lama yang ada di Jakarta? Kemudian bagaimana apakah akan ada tukar guling dengan aset baru yang ada di Kalimantan? Kemudian juga bagaimana dengan kenyamanan tinggal mereka? Karena misalnya kedutaan besar asing mayoritas, saya pikir semua masih berada di Jakarta. Kemudian organisasi seperti ASEAN masih berpusat di Jakarta. Kemudian kalaupun ada kunjungan-kunjungan kenegaraan kan kita dengan mudah Jakarta bisa bergerak ke Bogor, kemudian bergerak ke Bali. Betul. Kemudian kalau dipindahkan mendadak ke Kalimantan tanpa informasi yang benar dan akurat tentunya akan menyisakan kebingungan dari banyak negara sekaligus. Dan untuk itu kedatangan Bapak Anwar Ibrahim itu sangat penting bagi Indonesia untuk berbicara bukan hanya isu-isu teknis, bilateral, regional, internasional, tapi juga kita berbicara soal hal-hal spesifik seperti pemindahan ibu kota yang baru ini kepada Malaysia. Baik, Pak Reza, tadi kan Anda menyampaikan bahwa keputusan bersama ini tentunya sudah melalui pertemuan tingkat menteri sebelumnya ya, dan juga diplomasi panjang lainnya. Apa yang membedakan kemudian isu-isu yang dibahas di tingkat menteri dan di tingkat pimpinan negara ini seperti apa sebenarnya? Biasanya dialog antar negara itu kan ada levelnya kan. Di level rendah, di level bawah itu working group sifatnya. Itu masih diisi oleh kombinasi elit, kemudian lembaga-lembaga seperti universitas, lembaga riset. Kemudian nanti di atasnya ada senior officials meeting. Di level senior officials meeting ini biasanya sudah ada dirjen, kemudian ada dirjen. Kemudian nanti ada level high level meeting itu baru melibatkan kepada kementerian. Tapi biasanya walaupun sudah sampai kepada high level meeting itu masih menyisakan hal-hal yang hanya bisa diputuskan oleh kepala negara. Jadi untuk itu diperlukanlah forum namanya summit seperti ini. Jadi tentunya pada summit ini kedua negara sudah yakin bahwa keputusan yang mereka buat ini adalah mengikat, kemudian memiliki referensi yang ada di level-level yang sebelumnya, dan tentunya kalau sudah mengikat ditandatangani oleh kepala negara, sudah dibacakan itu sudah siap untuk diundangkan di dalam negeri masing-masing. Ya, isu lain yang juga informasinya akan dibahas adalah terkait demarkasi perbatasan ya Pak Reza. Mengingat perbatasan ini seringkali menjadi isu utama bukan hanya antara kedua negara tapi sepertinya negara-negara di ASEAN juga. Tadi sempat di-mention sebelumnya terkait permasalahan di Laut Cina Selatan. Bagaimana pandangan Anda dengan adanya kedatangan PM Anwar Ibrahim ke Indonesia ini? Seperti apa dampaknya terhadap permasalahan perbatasan baik itu darat dan laut? Perbatasan darat dan laut Indonesia dan Malaysia itu pelik ya. Karena kita masih menyisakan titik-titik yang belum kita sepakati bersama ya. Tentunya kita harus melihat bahwa kita dan Malaysia ini memiliki referensi yang berbeda. Indonesia merupakan wilayah ex jajahan Belanda dan Malaysia merupakan ex jajahan Inggris. Tentunya hukum perbatasan yang berlaku di kedua negara itu pada masa lalu beda. Kemudian sekarang dengan kita sama-sama menjadi anggota ASEAN, tentunya sudah tercipta suatu kesamaan yang lebih rigid ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menyangkut perbatasan darat itu kan sangat terpengaruh oleh pergerakan kontur dari darat tersebut ya. Misalnya terjadinya banjir, terjadinya bah, kemudian terjadinya pelanggaran patok, kemudian pemindahan patok yang sangat sulit diawasi. Dan untuk itu ya kedua negara harus merujuk kepada hukum yang ada. Misalnya apakah hukum yang sekarang ataupun hukum yang sebelumnya. Dan untuk perihal hukum yang sekarang, terdata di Kementerian Dalam Negeri masing-masing, kemudian terdata juga di Kementerian Luar Negeri, kemudian juga di kantor-kantor Indonesia mengurus perbatasan seperti TNI dan Polri. Tapi kalau kita harus merujuk kepada hukum yang lebih lama, yang tentunya harus ada penelitian mendalam. Misalnya kita harus merujuk kepada pemerintah Belanda yang menyimpan arsip-arsip kolonial itu di kota Leiden. Tempatnya di
di kampus namanya Leiden Universiteit, di suatu lembaga namanya Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Kemudian untuk Malaysia mereka juga harus merujuk kepada referensi kampus-kampus dan juga pemerintahan kolonial yang memiliki arsip-arsip tersebut. Karena bagaimanapun kalau sudah berbicara soal perbatasan, tentunya ada aspek-aspek yang bisa dikompromikan dan juga ada aspek-aspek yang tidak bisa dikompromikan. Misalnya pergerakan akibat banjir itu masih bisa dicarikan jalan tengahnya lah. Kemudian pada saat yang sama kalau sudah menyangkut kedekatan perbatasan itu dengan instalasi-instalasi strategis negara, itu harus melakukan dialog yang sangat mendalam. Ya tentunya saya sangat berharap kita berdua dengan Malaysia bisa berdialog dari hati ke hati, kemudian sadar akan status kita yang pernah terjajah di masa lalu, dan juga sadar akan pentingnya menggunakan standar yang sama atau yardstick. Yardstick itu adalah hukum internasional. Kemudian itu yang pertama, dan yang kedua adalah mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan ASEAN yang berdasarkan prinsip saling menghargai teritorialitas dan juga penyelesaian tersebut secara demokratis. Mungkin hal-hal ini yang harus menjadi panduan kedua pemerintahan, dan juga pada saat nanti saya sangat berharap ya ini urusannya berhubungan juga dengan perut ya. Jadi tentunya juga perhatian kita bersama agar saudara-saudari kita yang bermukim di perbatasan dan Malaysia tersebut mengetahui bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka adalah saudara-saudari kita Indonesia yang hak demokrasinya dan hak hidupnya itu akan kita tingkatkan terus kualitasnya. Dan tentunya ini kita tidak hanya berbicara soal perbatasan, tapi juga soal pemukiman di perbatasan tersebut, dan juga kita berbicara tentang sulitnya membedakan sekarang orang Indonesia maupun orang Malaysia yang ada di perbatasan, dan juga ini akan pelik juga kalau menyangkut mata uang apa yang berada di perbatasan tersebut. Dan tentunya mungkin payung hukumnya jelas perbatasan, tapi konsekuensi sosiologis, ekonomis, politis itu sangat berat di perbatasan tersebut. Baik, hingga saat ini pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia masih berlangsung. Kita tahan dulu sebentar Pak Reza, kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.